Oke, selamat siang Mbak Mariam. Siang Bu. Gimana nih sekolahnya? Ya gitu Bu. Tadi udah dari kantin? Belum sih. Belum. Berarti sebenarnya Ibu minta maaf ya karena mengganggu waktunya Mbak Mariam yang harusnya siang ini bisa istirahat setelah pelajaran, tapi Ibu meminta waktunya sebentar dan terima kasih sudah mau datang ke sini dengan panggilan Ibu. Iya. Oke. Sebelumnya Mbak Mariam ini tahu nggak kenapa Ibu panggil Mbak Mariam ke sini? Enggak Bu. Belum tahu ya? Belum. Oke. Tadi waktu dipanggil ke sini gimana perasaannya? Biasa aja sih Bu. Nggak takut ya? Nggak. Apa? Ya. Oke, baik. Oke. Jadi sebenarnya Mbak Mariam beberapa hari yang lalu itu ada salah satu guru wali kelasnya Mbak Mariam yang bilang ke saya kalau Mbak Mariam ini beberapa kali tidak memasuki kelas, tapi padahal hari itu masuk. Apa itu benar? Iya Bu. Oke. Kira-kira kemana Mbak Mariam waktu itu? Gak ada sih Bu, saya main aja. Main aja. Oke. Di mana kira-kira? Ya kadang pengen nongkrong sendiri, terus kadang ya pengen jalan-jalan aja gitu Bu, main aja. Main aja. Oke. Oke Mbak Mariam. Mungkin saya tanya dulu ya. Mbak Mariam tahu nggak sih kalau Mbak Mariam bolos itu sesuatu yang negatif atau yang positif? Ya negatif sih Bu, cuman karena ya saya nggak pengen aja sekolah. Nggak pengen aja. Kenapa alasannya? Bosen aja, nggak pengen aja. Bosan karena? Ya sekolah kan gitu-gitu doang Bu, kayak nggak ada yang spesial juga. Berarti nggak ada masalah di kelas berarti? Nggak ada. Dengan guru juga nggak ada? Nggak ada sih. Jadi cuma malas aja gitu? Iya. Oke, sekarang mungkin Ibu tanya dulu. Biasanya kalau Mbak Mariam kan masuk terus tuh 1 minggu kan masuk terus kan, tapi beberapa mata pelajaran itu nggak masuk ke kelas. Iya. Iya. Oke. Kira-kira Mbak Mariam kan nggak semua nggak masuk kelas kan? Kira-kira mata pelajaran apa aja yang biasanya nggak masuk ke kelas? Paling ya matematika, terus bahasa Inggris, terus bahasa Jawa, ya gitu sih Bu. Kenapa kok tidak masuk gitu? Ya Kenapa karena di matematika? ya pelajarannya membosankan aja sih Bu, kayak matematika tuh pasti mikir gitu kan, terus bikin pusing. Terus bahasa Inggris kan menurut aku kayak bahasa Inggris Jawa tuh kayak pelajaran yang nggak perlu dipelajari banget, jadi kayak ya udah malas aja buat Males masuk. aja gitu. Oke. Selain itu, Apa ya, kayak nggak ada deh. kayak nggak ada. Oke, kira-kira Mbak Mariam kalau 1 minggu biasanya itu berapa kali Mbak Mariam tidak masuk ke kelas? Ya setiap berapa mata pelajaran itu sih. Tiap mata pelajaran ini berarti? Jarang masuk. Oke, berarti kira-kira nggak masuk ke kelas ini 4 kali atau hampir 5 kali 1 minggu? Ya kurang lebih segitu. Oke. Sejak kapan Mbak Mariam? Kayaknya sejak semester ini deh. Semester ini? Kenapa dengan semester ini kok tiba-tiba waktu mata pelajaran ini keluar tapi semester lalu tidak? Ya nggak tahu, malas aja gitu di semester ini. Oke, malas aja. Kira-kira nih, Mbak Mariam tahu nggak konsekuensi Mbak Mariam tidak masuk ke kelas itu apa? Paling di alfa, terus dimarahin guru, ya gitu. Enak nggak? Ya kan namanya konsekuensi. Aku melakukan ini kan karena juga tahu bakal ada konsekuensi tersebut, jadi ya udah saya terima aja Bu. Terima aja. Tapi Mbak Mariam senang dong diomelin kayak gitu sama guru? Ya
masa ada orang yang seneng sih Bu diomelin seneng. kayak gitu. Cuman ya udah kayak karena itu hasil konsekuensi dari yang saya lakukan, jadi udah dengerin aja. Oke. Mbak Maria pernah diomelin sama guru yang karena nggak masuk ke kelas? Ya sering lah Bu. Sering. Siapa aja kira-kira yang biasanya marahin Mbak Mariam? Ya guru-guru yang tadi, mata-mata pelajaran yang itu. Dari guru mata pelajarannya. Iya. Pernah dipanggil balik kelas juga? Pernah sih beberapa kali. Beberapa kali. Tapi bilang apa wali kelasnya? Ya paling nasehatin doang biar masuk ke kelas gitu. Oke. Oke. Oke, kayak yang dijelasin Mbak Mariam tadi ya, konsekuensinya itu paling juga cuman di alfa atau cuman dimarahin sama guru. Kira-kira Mbak Mariam tahu nggak konsekuensi lainnya apa? Paling itu sih Bu, orang tua marah-marah juga. Nonton marah-marah. Terus ya gitu sih. Apalagi? Ya dihukum gitu. Oke. Mbak Mariam tahu nggak minimal alfa atau minimal kehadiran yang harus dihadiri oleh siswa di kelas itu berapa? Kalau alfa setahu saya sih 3 ya, 3. Kira-kira Mbak Mariam udah berapa kali alfa? Lebih sih dari 3. Konsekuensinya apa kira-kira kalau alfanya lebih dari yang dibilang diminimalkan itu? Bisa nggak naik kelas sih Bu. Bisa nggak di kelas? Itu kemungkinan terburuknya. Iya. Lalu selain itu? Saya pernah dengar juga bahkan lebih buruknya lagi bisa di DO sih. Kalau misalnya lebih Bisa di DO. Oke. Kira-kira kalau Mbak Mariam nih, seandainya kemungkinan terburuk ya, terus di DO atau enggak di DO lah, di tidak naikkan kelas kira-kira, itu yang rugi siapa kira-kira? ya saya sendiri sih Bu. Anak sana sendiri yang rugi. Oke. Berarti kalau Mbak Mariam sendiri rugi, berarti apa yang dibilang Mbak Mariam sama dilakukan Mbak Mariam selama ini tuh hal yang negatif dong? Iya, saya tahu ini tuh salah. Cuman ya mau gimana lagi Bu, saya pengen itu. Saya bosan. Bosan di kelas. Iya. Oke. Kira-kira Mbak Mariam apa ada keinginan untuk tidak membolos lagi? Sebenarnya sih pingin Bu, cuman nggak tahu saya gimana caranya. Oke. Kalau gitu mungkin saya nanya dulu, kira-kira Mbak Mariam ini apa yang paling disuka ketika masuk ke kelas? Paling kalau gurunya asik sih Bu. Kalau gurunya asik. Oke. Emang selain 3 guru yang ngajar matematika, bahasa Inggris, sama bahasa Jawa itu ada yang asik semua atau ada yang nggak asik? Mungkin mata pelajaran yang saya datengin jarang alfa tuh karena gurunya masih bisa diajak bercanda dan lain-lain hal gitu. Oh, berarti alasannya Mbak Mariam itu karena guru-guru ini 3 guru mata pelajaran matematika, bahasa Inggris itu karena nggak bisa diajak bercanda. Iya, terlalu kaku. Terlalu kaku. Oke. Tapi kira-kira emang di kelas itu tujuannya kita ngapain sih Kak, Mbak? Ya belajar. Tapi kan kalau misal belajar tapi nggak ada refreshing atau diselingi sama gitu kan ya bosan Bu, jadi bikin males aja gitu. Oke. Lalu tadi, balik ke pertanyaan tadi, kira-kira Mbak Mariam pernah berarti kan masuk kelasnya matematika, kelas Inggris pernah berarti? Pernah. Itu biasanya masuk karena apa? Karena terpaksa kah atau karena apa? Ya terpaksa aja sih, biasanya tuh waktu habis ditegur terus besoknya saya masuk. Terus besoknya nggak masuk lagi? Iya, soalnya ya bosan aja. Kira-kira kalau Mbak Mariam nggak masuk ke kelas itu ngapain di luar, di kantin? Kadang main-main Di mana? di lapangan, Di lapangan? di lingkungan sekolah ini jalan-jalan liatin kelas. Sama siapa biasanya? Sendiri sih. Sendiri? Berarti nggak ada temennya? Ya. Oke. Tadi kan Mbak Mariam juga bilang kalau sebenarnya Mbak Mariam tuh
pengen em, buat nggak bolos lagi, tapi nggak tahu harus gimana, Ya. gitu kan. Oke, kira-kira kalau di sini ibu mau bantu Mbak Mariam biar setidaknya bisa menemukan motivasi biar bisa masuk kelas dan nggak bolos lagi, bagaimana? Boleh sih Bu. Boleh? Boleh. Mau? Ya boleh. Tapi perlu diketahui lagi ya Mbak Mariam, kalau di sini ini walaupun ibu yang bantu tapi Mbak Mariam tidak ada keinginan atau tidak ada semangat untuk merubah itu, ya semua sama saja. Oke? Oke. Oke. Kalau gitu mungkin kita netepin tujuannya dulu deh. Kira-kira kalau kita ibu bantu Mbak Mariam di sini, apa tujuan akhir yang ingin Mbak Mariam capai? Ya, saya tetap masuk kelas. Tetap masuk kelas. Oke. Oke Mbak Mariam. Di sini Ibu akan membantu Mbak Mariam dengan konseling, ya. Tapi sebelumnya apa Mbak Mariam pernah melakukan konseling? Pernah sih Bu. Oke, dengan siapa waktu itu? Dengan Bu Mawar kalau nggak salah tuh. Oh, sama Bu Mawar. Iya. Itu waktu kelas berapa itu? Udah lama sih. Udah lama. Udah lama. Oke. Berarti tahu dong gambaran seperti apa konseling itu? Ya, kurang lebih Bu. Oke, kita tahu ya. Oke, mungkin Ibu jelasin lagi ya. Tadi kan Ibu juga udah bilang kan kalau di sini Ibu bakal membantu Mbak Mariam untuk menyelesaikan masalah, yaitu bisa masuk ke kelas dan tidak bolos lagi. Lah, tapi kalau di konseling itu Mbak Mariam di sini tuh kayak saya bilang tadi ya. Walaupun di sini saya membantu, walaupun saya di sini gigih untuk pengen Mbak Mariam berubah, tapi kalau dari diri Mbak Mariam sendiri gak ada keinginan itu, gak ada semangat itu, ya sama saja. Seperti itu. Oke? Oke. Terus mungkin di konseling ini tuh sebenarnya ada beberapa asas atau beberapa hal yang harus ada di dalam sebuah konseling. Salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi Ibu harap ya, Ibu juga bilang sama Mbak Mariam kalau apa yang ada di sini, apa yang kita obrolin sekarang ini bakal tetap ada di sini dan tidak akan keluar dari pintu itu. Oke? Dan satunya lagi itu asas keterbukaan. Jadi saya harap di sini Mbak Mariam mau terbuka, mau ngomong apa yang harus diomongkan, mau ceritakan apa yang harus diceritakan. Seperti itu. Oke? Mbak Mariam siap? Iya. Oke, kalau gitu mungkin karena ini kan istirahat ya, mungkin sekitar 30 menitan sebelum masuk ke kelas lagi, mungkin biar ada waktu Mbak Mariam untuk makan ke kantin. Bagaimana kalau 30 menit? Boleh. Cukup ya? Boleh. Ya, oke, baik. Oke, karena sepertinya di sini ini, di konseling ini Ibu akan pakai salah teknik, yaitu teknik kontrak perilaku, dimana nanti kita bakal membuat kontrak untuk merubah perilakunya Mbak Mariam. Seperti itu. Oke? Baik. Oke, sebelum itu Ibu tanya dulu. Selama 1 semester ini, Mbak Mariam kan beberapa kali nih membolos waktu mata pelajaran tertentu kan. Lah, kira-kira ada nggak usaha Mbak Mariam untuk tidak membolos itu, ada nggak selama 1 semester ini? Kayak tiba-tiba saya pengen membolos Bu, tapi waktu itu kayak ada PR yang harus dikerjakan, atau saya biasanya itu biar nggak bolos itu gimana, kayak gitu. Kayaknya pernah sih sekali. Kayak ya udah masa pengen bolos terus, udah bolos 3 kali berturut-turut waktu itu kayak ya udah masuk aja dulu sekali, terus itu ya udah bolos lagi. Oke, berarti masuk itu biasanya karena udah berkali-kali nggak masuk, jadi masuk. Oke. Kira-kira Mbak Mariam tugasnya aman untuk mata pelajaran yang biasanya nggak masuk? Ya, karena saya ketinggalan mata pelajaran juga, ya tugasnya kayak gitu, keteteran juga. Bahkan saya kadang juga nggak tahu kalau ada tugas. Nggak tahu kalau tugas? Iya. Berarti nggak mengerjakan? Nggak.
Oke. Kira-kira kalau Mbak Maryam pakai yang kata dia, misal kayak terlalu banyak terlalu banyak eh, masuk ke kelas dengan tidak masuk kelas dengan berturut-turut, terus Mbak Maryam akhirnya kayak mikir, oh yaudah nggak apa-apa deh, masuk aja sekali ini. Itu efektif buat masuk ke kelas? Efektif gimana, Bu? Efektif buat Mbak Maryam yaudah yakinin diri kalau yaudah masuk aja gitu? Ya, iya. Lumayan. Iya. Oke. Kira-kira selain itu ada nggak yang membuat Mbak Maryam itu bisa masuk ke kelas itu dan mengalahkan rasa bosan yang mungkin ada di pikiran Mbak Maryam? Gimana, Bu? Maksudnya gini, misal Mbak Maryam ya, kayak saya masuk kelas aja deh Bu, walaupun agak bosan di pelajarannya, tapi ada hal yang pengen atau disukai Mbak Maryam dalam kelas itu. Kalau itu ya pengennya gurunya bawain pelajaran tuh seru. Gurunya bakalan seru. Oke. Mungkin kita beralih ke hal yang bisa Mbak Maryam ubah. Kan kalau guru kan seru nggak seru ngajarnya kan kita nggak bisa ngerubah ya. Kira-kira apa? Apa ya, Bu? Paling belajar sama temen yang seru juga. Yang seru juga. Mbak Maryam punya teman yang seru di kelas? Sebenarnya ada, cuman dia nggak mau diajak bolos. Tapi seru diajak belajar. Iya. Diajak belajar bareng. Ya, kayak diajak ngobrol selesai. Oke. Mungkin itu bisa jadi alasan kenapa Mbak Maryam nggak bolos loh. Oke, Mbak Maryam. Selain itu, kemarin itu guru wali kelasnya Mbak Maryam itu bilang sama ibu, katanya karena sudah beberapa kali Mbak Maryam udah alfa di kelas, jadi kayak jatahnya Mbak Maryam alfa itu sebenarnya udah beberapa kali itu udah nggak ada sebenarnya, udah habis, gitu kan. Jadi kalau wali kelasnya udah pernah bilang sama Mbak Maryam belum? Kalau wali kelasnya bilang kalau misal Mbak Maryam mau bolos lagi, itu kemungkinannya Mbak Maryam nggak bisa lulus semester tahun ini. Udah sih. Udah bilang. Oke. Mungkin itu bisa jadi motivasi Mbak Maryam untuk masuk dalam, mungkin kita kurang berapa minggu ini sekolah sebelum UAS? Tinggal 5 minggu. Ya, segitu kan. Kira-kira Mbak Maryam kalau mungkin menahan nih, tidak bolos lagi selama 5 minggu itu, 5 minggu sampai nanti UAS, itu biar Mbak Maryam absensinya nggak alfa lagi, dan biar Mbak Maryam ada kesempatan untuk bisa lulus di tahun ini. Mungkin itu bisa jadi satu motivasi yang bisa ditanamkan di diri Mbak Maryam sendiri. Bagaimana? Baik. Bisa Bu kayaknya. Oke. Karena kan cuma tinggal 5 minggu ini kan ya. Jadi berapa kali berarti? Mungkin kalau 4 kali selama seminggu berarti 20 kali, berarti 20 kelas. Bisa? Ya, bisa. Oke, kalau gitu mungkin biar kontrak kita atau biar perilaku Mbak Maryam ini tuh bisa diterapin. Mungkin saya ingin tanya dulu Mbak Maryam, ini ada hal yang disuka nggak dari Mbak Maryam? Dari? Iya, apa yang disuka? Kayak kegiatan kah atau sesuatu kah gitu? Kalau saya tuh kan lebih cenderung suka kegiatan yang bergerak ya, kayak praktik itu saya lebih suka gitu daripada mendengarkan guru ngomong di depan tuh kayak membosankan. Lebih suka kalau ada praktiknya. Kegiatan biasanya Mbak Maryam lakukan kalau mungkin hobi gitu, apa kira-kira? Hobi saya nari. Menari. Iya. Oke. Biasanya Mbak Maryam kalau di rumah kalau menari sukanya biasanya gimana? Nari sendiri atau punya kelas atau punya sanggar untuk nari gitu? Ikut sanggar gitu? Ikut sanggar. Ikut sanggar. Berapa kali seminggu biasanya?
Biasanya 3 kali seminggu. 3 kali seminggu itu wajib? Sebenarnya nggak wajib, cuman karena saya suka gitu. Oke, kalau gitu mungkin itu bisa jadi salah satu reward yang bisa dilakukan sama Mbak Mariam kalau Mbak Mariam berhasil masuk ke kelas yang Mbak Mariam anggap bosan itu. Jadi misal nanti kalau ada kelasnya matematika, terus Mbak Mariam itu hari itu masuk ke kelas itu, nanti pulangnya bisa ikut sanggar, bisa ikut di menari gitu. Soalnya biar apa ya, kayak oh ini sebagai reward loh sama diri aku, ternyata aku bisa melewati satu kelas yang aku anggap itu kelasnya membosankan, seperti itu. Baik. Terus satu lagi, apa yang paling Mbak Mariam nggak suka? Saya nggak suka apa ya, diomelin. Diomelin? Iya. Mungkin kegiatan yang Mbak Mariam nggak suka, cuci baju, masak, Kalau kegiatan kayaknya nari, ngepel. Iya. ngepel, nggak suka ngepel. Oke. Mungkin kalau Mbak Mariam hari itu tidak bisa menahan rasa ingin bolos, terus Mbak Mariam membolos di hari itu, Mbak Mariam bisa ngasih punishment ke diri sendiri, yaitu dengan mengepel. Bagaimana, bersedia? Baik. Oke, biar ini berjalan dengan baik lagi, mungkin Ibu akan kasih satu form ini. Ini namanya adalah kontrak perilaku. Coba di sini dulu, Mariam. Namanya, terus dulu namanya di sini, nama sama kelasnya. Tulis dulu tadi ya, melakukan apa? Berjanji untuk masuk ke kelas. Terus, dan jika tidak masuk ke kelas, saya akan gini. Bentar, biar Ibu lihat dulu. Oke. Coba dulu dibaca dulu dari awal. Coba bisa dibaca dengan keras, ya Ibu. Dengan ini saya yang bertanda tangan 2 ini, saya Mariam, kelas 11 IPA 1, berjanji akan melakukan masuk kelas dan gak bolos. Terus jika tidak masuk kelas, saya berjanji akan mengepel rumah. Terus jika masuk kelas, saya akan ikut sanggar tari. Lalu bawahnya ini namanya? Surat ini dibuat dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Oke, sudah. Coba tulis nama dulu, nama lengkap di sini. Terus tanda tangan. Oke. Ibu tulis tanggalnya ya. Oke, Ibu tanda tangan di sini ya. Jadi Ibu harap kontrak perilaku ini tidak menjadi beban untuk Mbak Mariam, tapi justru malah menjadi motivasi agar Mbak Mariam ingat kalau Mbak Mariam ini harus masuk ke dalam kelas.
harus merubah perilaku yang negatif ini. Seperti itu Mbak Maryam. Oke, jadi ini kontrak ini Ibu simpan di sini sebagai tanda bukti kalau komitmen Mbak Maryam untuk melakukan dan merubah perilaku Mbak Maryam ini. Oke, sebenarnya udah berapa menit nih? Udah hampir masuk ya. Karena kita udah selesai, saya ucapin terima kasih ke Mbak Maryam sudah mau datang ke ruang BK, saya panggil ke sini. Dan walaupun belum makan siang, saya juga ucapin terima kasih dan minta maaf karena mengganggu waktunya untuk makan siang. Karena ini masih ada sekitar 10 menit 15 menitan sebelum masuk ke kelas, mungkin Mbak Maryam bisa ke kantin dulu untuk makan siang dan istirahat. Ibu terima kasih ya Mbak Maryam, ya, semoga lancar. Iya.